kapan ke Makassar mau ketemu dia langsung untuk Baik, Bang. sembari, bukan khusus untuk dia sih, tapi ada urusan dan saya mau ajak dia debat langsung face to face supaya bisa menjadi konsumsi publik bahwa perlu dibangun silaturahmi walau dalam perbedaan begitu. Gak masalah, tapi harus ada kejelasan. Makanya saya senang dengan Mikana, ketegasan iman itu harus, tidak ada tawar-menawar seperti itu. Dan kita harus tegas soal narasi-narasi yang menghujat atau menistakan salah satu rasul di kekristenan juga harus ditegur. Tidak bisa seenaknya, misalkan pelecehan terhadap Paulus dan lain sebagainya, itu kan juga penghujatan yang tidak layak sebagai orang-orang yang berakhlak melakukan itu. Karena apa? Itu rasul resmi Kristen, tidak bisa dilecehkan begitu. Seandainya nabi-nabi lain di agama-agama lain dilecehkan juga kan membangkitkan amarah. Jadi kalau mau diskusi lintas agama harus lihat rambu-rambunya. Bisa mengungkapkan perbedaan, silahkan menegaskan iman masing-masing, silahkan. Tapi jagalah, apalagi kan bicara orang-orang yang punya pengetahuan, punya ilmu katanya. Jangan sampai bangun narasi-narasi yang jahat, ya framing-framing yang hoax begitu. Itu tidak bagus. Narasi yang menyesatkan, framing jahat itu tidak layak di ranah diskusi lintas agama. Tidak memberikan edukasi apa-apa. Ketegasan boleh, harus, bahkan radikalisme, artinya radikal kita dalam menegakkan iman itu berdasarkan akar agama masing-masing, silahkan. Biar orang nanti yang uji, publik yang uji. Ya, tidak usah keras-kerasan mulut, ribut-ributan begitu supaya mengalahkan suara orang yang sedang menerangkan. Itu mah diskusi kedetuak itu. Jangan seperti itu. Mestinya bagusnya itu dibangun. Dan salah satu style gaya forum yang bagus, saya beri support Mikana ya, yang menyediakan forumnya untuk memberikan jawaban bagi yang mau bertanya. Dengan sabar ditunggu bertanyanya, boleh dikasih waktu untuk menjelaskan lagi dan bla bla bla. Ya, tapi kalau sudah nggak mau terima ya sudah diturunkan. Di satu pihak Ica juga saya senang karena coba belajar untuk menjadi moderator yang baik, yang adil, menetapkan jam-jam. Oke lah, nggak masalah. Semua punya style masing-masing dan saya percaya fasilitas-fasilitas seperti ini diperlukan untuk mengedukasi setiap orang. Dari saya itu aja sih, Mikana dengan Ica dan teman-teman yang lain. Alif, senang bisa lihat Anda di sini ya. Maju terus, Bung. Saya yakin Anda banyak bertanya karena ada sesuatu di hati Anda yang Tuhan taruh untuk mencari kebenaran. Semoga mendapat hidayah, saya pinjam kata, dan semoga Tuhan bukakan pikiran Anda supaya dapat mengenal Kristus dengan benar ya. Kira-kira begitu. Saya standby, kalau saya diturunkan juga nggak masalah kalau ada yang dibutuhkan naik ya. God bless you semua. God bless you too, Pastor. Terima kasih, Pastor. Oke, sekarang giliran Bang Alif untuk membantah atau menjawab sanggahan dari kami kanan. Waktunya 3 menit atau 5 menit Bang Alif? 5 menit. Mikana yang terkasih. Oke, silakan Bang. Sebentar. Berapa lama, maaf? Terserah Bang, mau 3 menit, mau 5 menit bebas. Aduh. Oke. Baik, gini. Tadi bahwa tetap memaksakan ya berbeda dan mengatakan bahwa contoh ke lafaz Allah. Gini, saya coba saya open cam tapi bukan untuk diri saya tapi untuk data. Bukan untuk diri saya, malah kebalik. Sebentar, sabar. Sebentar. Saya biasanya di laptop tapi ini karena lagi jalan-jalan jadi bentar begini ya. Saya ngambil satu data
pertama mengenai kata Allah sendiri ya, bahwa dalam ini yang ada di kekristenan orang Arab ya. Bisa dilihat namanya Alkitab, mana? Alkitab Al-Muqaddas. Qomus Alkitab Al-Muqaddas ya. Ini referensi punya orang Arab. Lalu di sini dikatakan, ini saya udah ada dicoret di sini. Boleh digedein nggak kakak? Aku nggak bisa baca. Sorry, maaf ya, sedikit ada kerjaan. Iya. Oke, baik. Nah, Jadi pertama begini. Nah, ini jelas ya. Ini punya orang Kristen juga, bahwa di sini kata Allah, pertama Allah ya, ada ismu al-ilah. Jadi Allah ini nama untuk sesembahan gitu loh. Ya, nama sang sesembahan. Jadi bukan kata umum. Jadi nama memang benar-benar nama. Atau di yang lainnya sebentar ada lagi lebih jelas lagi di sini dikatakan. Nah ini kamus punya orang Kristen ya, bukan punya saya. Allah ismu khaliq jami'u kainas ya. Jadi Allah itu nama sang pencipta seluruh ciptaannya gitu. Wal hakimul adim ya, dan hakim yang sangat agung. Jadi Allah ini adalah sang nama ya. Itu dalam kaidah kekristenan Arab. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika mengatakan bahwa sebelum ke Al-Qur'an saya menyampaikan dulu tadi Kak Mikana yang cantik menyampaikan bahwa istri saya langsung manyun, saya bilang cantik, maaf istriku bentar. Sebentar ya. Baik. Saya membaca dari websitenya Ibu Rita Wahyu. Kebetulan tadi katanya referensinya juga suruh baca-baca Rita Wahyu. Namun di sini ada hal yang menarik bahwa di sini jelas ya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Ini saya baca yang ada di websitenya Sarapan Pagi Ibu Rita Wahyu dan seterusnya. Bahkan di sini dijelaskan bagaimana tentang akar kata dan seterusnya perbandingannya. Nah, ketika bahwa ada Kristen lain sendiri pun yang mengatakan bahwa sama, lalu kita kembalikan kata Allah itu kepada tempat yang sesungguhnya, bahwa Allah itu adalah ismu dat, nama dat sang pencipta segala sesuatu makhluknya. Maka Al-Quran mengatakan gitu. Al-Quran mengatakan, contoh di surah, saya sebentar, tadi sudah saya siapkan, ya Al-Maidah ayat 72 ya. Ketika dalam internal Kristen sendiri memang saya baca barusan di Biblika ya, di Sarapan Pagi, bahwa memang sama gitu. Nah, di sini dikatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, bahwa laqad kafaro telah kafirlah alladzina orang-orang qalu yang berkata innallaha sesungguhnya Allah itu huwa dia itu Allah al-masihu ibnu Maryam, yaitu al-masih putra Maryam. Nah, padahal di sini waqala dan berkata al-masihu al-masih ini ya bani Israel, wahai anak-anak Israel, ubudu sembahlah oleh kalian semua siapa? Allah, atau ubudullah sembahlah Allah, Robbi Tuhanku, wa robbakum dan juga Tuhanmu. Ini ya, sorry saya gak pakai ini. Gitu. Jadi makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah Allah gitu. Nah, innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang-orang ya yang menyekutukan Allah, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Nah, ini di Al-Maidah ayat 72, boleh kawan-kawan juga baca. Makanya tadi ketika untuk mundur dalam pembahasan tentang berbeda, maka kita meramu dulu semua, atau kita kumpulkan dulu semua nih, terutama kalangan-kalangan di internal Kristen, baik yang secara akademis atau apapun itu, bagaimana pemahamannya di dalam. Maka saya katakan begini, sosok pribadi yang sama
namun diceritakan dengan kisah yang berbeda sesuai dengan yang ada di kitab suci masing-masing gitu. Karena apa? Dalam menginformasikan tentang siapa Isa itu, Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an surah Isa ya. Sebentar. Ini akan bagaimana Ingat, kehebatannya brother. Habis waktu, Oke. brother. Al-Masih putra Maryam. Oke, Nah, di sini sebuah nasihat bahwa ya Waktunya sudah habis, waktunya Bang habis, Bang Ali. Adit. Iya. Baik, Gimana, dilanjut Bang? dengan jawaban dari siap, Kak terima Mikana. kasih. Di mana Bang Alif tadi membawa Al-Maidah 72 ya Kak Mikana ya? Silakan dikomentari, dijawab. Oke, saya ini dulu ya, tanya dulu nih. Tadi di Alkitab bahasa Arab itu di ayat berapa ya dikatakan di situ bahwa nama sesembahan orang Kristen itu adalah Allah ya, atau Allah gitu ya. Sebab Allah itu bukan nama, di dalam Alkitab tertulis itu adalah gelar atau jabatan, di mana nama Allah kami adalah Yeshua HaMashiach ya. Nama Allah kami adalah Yeshua HaMashiach. Ya, tunjukkan tadi di ayat berapa biar kita kaji ke bahasa aslinya langsung ya. Apakah di situ disebut bahwa nama Allah, nama sesembahan kami itu adalah Allah ya. Nah, kalau Allah itu bukan nama ya, sekali lagi saya katakan Allah itu Timernya, bukan Bang. nama, Bang tetapi Manik, sorry, itu Kak. adalah gelar. Timernya, Bang. Oh ya, Nah, kemudian tunjukkan aja nanti di mana ayatnya biar kita kaji ya berdasarkan bahasa asli apakah nama sesembahan kami itu adalah Allah ya. Kemudian tadi kamu mengutip atau buka referensi dari Sarapan Pagi. Nah, ini saudara kita ini ya. Dia bacakan tuduhan polemikus terhadap Kristen yang dimana berpendapat Isa itu sama dengan Yesus. Yang kamu baca itu adalah pendapat dari polemikus, bukan jawaban dari Rita Wahyu. Jangan kebiasaan membodohi orang lain, saudaraku. Mohon maaf saya gunakan pakai kata bodoh tadi, karena yang saudara bacakan itu adalah kutipan ya, atau pernyataan dari polemikus non Kristen. Itu bukan jawaban dari Rita Wahyu. Sebab Rita Wahyu itu sebelum menjawab dia dikutip dulu nih ya, disertakan dulu data di mana polemikus ini yang menuduh Yesus sama dengan Isa gitu ya. Nah, yang dibacakan itu adalah pendapat dari polemikus, bukan pendapat atau jawaban dari Ibu Rita Wahyu gitu ya. Jadi silahkan dibaca semua saudaraku ya. Saya sarankan tetap ke Rita Wahyu untuk membaca. Tetapi ingat, hati-hati, para polemikus itu mereka membacakan apa yang dikutip atau dinyatakan oleh polemikus terhadap Tuhan Yesus, bukan jawaban dari Ibu Rita Wahyu. Nah, itu nanti kamu jawab ya. Jangan kamu bacakan ya data yang dimana itu bukan jawaban dari Bu Rita Wahyu. Karena sebelum Rita Wahyu menjawab tuduhan, dia kutip dulu data itu, baru dijawab di bawahnya ya. Karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa Isa itu adalah sama dengan Tuhan Yesus, cuman berbeda saja ya, masing-masing kitab itu menceritakannya. Nah, mohon maaf saudaraku ya, ini saya kalau saudara tetap memasahkan Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa, sementara berdasarkan fakta sejarah Israel ya, Yesus itu tidak pernah disebut Yesus putra Maryam. Saudara harus paham, sistem kekerabatan di Israel bukan matrilineal. Sementara Nabi Isa disebut ya, Isa putra Maryam. Berarti kan mengambil garis keturunan dari ibu. Loh, kalau orang Israel tidak mengambil garis keturunan dari ibu, tapi dari ayah, sehingga Yesus disebut anak Daud ya, hei anak Daud gitu. Karena apa? Karena sistem kekerabatan di Yahudi itu adalah patrilineal, bukan matrilineal. Di situ saja sudah mohon maaf ya, berbeda ya, bertentangan. Kemudian dari segi latar belakang kelahiran, Isa lahir di bawah pohon korma, di mana ibu Isa itu adalah Maryam, dan Maryam saudara Harun, dan Maryam ini ayahnya adalah Imran. Padahal berdasarkan fakta sejarah Israel, Tuhan Yesus inkarnasi di abad pertama melalui Bunda Maria, di mana Bunda Maria tidak sejaman dengan Harun, tetapi Bunda Maria itu sejaman dengan Elizabeth ya. Dan ayahnya Maria bukan Imran tapi Eli. Sedangkan fakta sejarah Israel ya,
bahwa yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun, dan ayahnya adalah Amran, itu di zaman Nabi Musa, ya. Karena Nabi Musa ini 3 bersaudara, yaitu Maryam atau Miriam, ya, dan Harun serta Musa, dan ayah mereka adalah Amran. Nah, saudaraku, kalau kamu memaksakan ini, berarti siapa yang ahistoris atau yang salah sejarah, ya? Karena orang Israel betul-betul ya menuliskan fakta sejarah itu. Nah, saudara harus paham. Jadi Tuhan Yesus sama Nabi Isa bukan sama, tidak ada miripnya, justru bertentangan, ya. Tolong kasih tahu sama saya, saudaraku Alif, kalau Yesus itu Nabi Isa, kenapa Nabi Isa itu, ya, lahir di mana ibunya adalah Maryam, di mana pamannya adalah Harun dan kakeknya adalah Imran. Sementara yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun dan ayah adalah Amran, itu ada di zaman Nabi Musa. Sebenarnya apakah Nabi Isa ini lahir di zaman Nabi Musa atau bagaimana? Nah, silakan saudaraku Alif, ya. Ya, itu. Oke. Ada waktu kakak 21 detik Gak lagi. apa-apa, Apa mau udah disumbangkan. Mm-mm. Udah disumbangkan tadi itu Ica. Nah, sekarang giliran Bang Alif untuk menjawab atau membantah tanggapan dari Mikana. Silakan. Di tempat saya kebetulan lagi adzan zuhur ya. Saya mungkin mute dulu beberapa menit dan saya bilang nanti setelah saya narasi ini mungkin saya izin mau sholat dulu, nanti boleh lanjut lah sekitar 30 menit ke depan. Saya mohon maaf. Tapi ini oke, mumpung belum begitu terdengar ya. Saya baca bahwa di sini pembalas adalah Ibu Rita Wahyu dalam artikel. Ya silakan saja kalau memang mau tetap dipaksakan Ditunjukkan berbuka. aja. Mohon maaf saya potong, ditunjukkan aja saudaraku. Iya. Tapi pas lagi suara adon keras saya apa namanya? Oke. Ini sarapanpagi.org. Kira-kira gimana? Nah, di sini penjelasannya. Ini kira-kira Ibu Rita Wahyu bukan ya? Aduh, sebentar. Betul ya? Oke. Bisa dibaca? Bisa Bang. Ya, kalau saya salah baca nggak apa-apa, nanti saya minta maaf gitu, ya. Gitu aja. Oke, baik. Dan ini sudah jelas dikatakan sampai di akhir pembahasan. Ya, di akhir pembahasan, sebentar. Aduh, ini agak ribet sih memang. Saya copot dulu HP-nya biar nggak dari holdernya, bentar ya. Nah, ini sampai di akhir pembahasan di sini mengutip juga beberapa contoh nih. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Alkitab Linkers bahwa inilah sejarah Isa Al-Masih, yaitu anak Daud, anak Abraham. Mengutip beberapa ayat, lalu penjelasan-penjelasan sampai di sini bagaimana perbedaannya tentang Al-Qur'an dan Alkitab. Lalu kesimpulannya di akhir di sini. Sebentar ya, biar kita nggak kelamaan baca. Nah, di sini Bu Rita Wahyu. Jadi kedua buku Al-Quran dan Alkitab menulis tokoh yang sama, hanya saja isi kisahnya berbeda. Orang Kristen beriman kepada apa yang tercatat di dalam Alkitab gitu. Ini saya sekedar baca karena tadi Kakak Mikana yang cantik juga menyarankan Mbak Ica untuk membaca beberapa referensi dari yang namanya Ibu Rita Wahyu gitu. Ya, kalau memang mau tetap dibedakan ya nggak apa-apa, silakan aja. Tinggal kita bahas perbedaan. Kami yang meyakini beda itu dari segi mana? Ketika tentang narasi-narasi bahwa Yesus bagaimana ketika dia bangkit dari kubur kan gitu ya. Dia dicari oleh Maria Magdalena, lalu dia menemui Thomas makan ikan goreng karena ketika Al-Masih terangkat tidak melalui penyaliban, maka tugas kami itu di situ selesai memang, ya. Karena bagaimana tentang informasi pasca penyaliban, yaitu memang sudah lain cerita gitu. Karena di Al-Quran dikatakan Allah sudah mengangkatnya gitu.
Lalu apa lagi tadi ya? Dia mengenai kata Allah sendiri, kataku yang cantik juga, ada dua di sini, bahwa dikatakan, saya merujuk gini, sebelum saya lebih jauh dari internal Kristen, makanya bagaimana kata Allah ini dikenal dari kalangan bangsa Arab, ya. Dan di situ Kamus Al-Munjid mengatakan bahwa Allah itu adalah Ismul Dat, nama diri, nama sang pencipta, Al-Kholiq. Di situ dikatakan begitu gitu loh. Nah, kalau memang dari kamus originalnya orang Kristen sendiri meyakini, ya kita mau ngomong apa? Nah, ketika di Indonesia bergeser dalam pemaknaan, nah disitulah terjadi permasalahan. Oke, saya mute dulu kakak, silahkan kalau mau menanggapi, habis itu saya izin mau duhur dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, waktu disumbangkan kepada Mikana, silakan. Ya, orangnya juga sudah mau izin ya. Oke, begini. Kalau Rita Wahyu ya, di sini memang ya Rita Wahyu bilang seperti itu. Dan menurutmu ya, siapakah di sini yang historis? Sebab ya, berdasarkan fakta sejarah Israel bahwa Yesus Kristus itu bukan lahir di bawah pohon korma, dan juga ibunya bukanlah Maryam yang saudara Harun yang hanya adalah Imran gitu kan. Nah, menurut saudara Alif, jadi siapa di antara yang dua ini yang ahistoris atau salah sejarah gitu ya? Sementara berdasarkan fakta sejarah, Yesus itu benar-benar disalib, bahkan Yesus juga ya ditulis oleh beberapa sejarawan ya yang tidak percaya sama Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar disalib, dan Yesus juga datang di abad pertama, bukan di zaman Nabi Musa. Jadi menurut Alif, siapa di sini yang salah sejarah kalau itu dua sosok yang sama kan gitu. Oke, kemudian tadi di mana tadi nama Allah kita di situ nggak ada ditunjukkan Bang Alif gitu kan, bahwa nama Allah kita, bahwa nama sesembahan kita itu adalah Allah. Ya, nggak ada di situ nama sesembahan kita itu namanya Allah. Tetapi Kristen Arab sudah lebih dulu menyebut Yesus adalah Allah kita, karena memang ada tertulis di 1 Petrus 4 ayat 16 ya. Saya baca saudaraku. 1 Petrus 4. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu ya, memuliakan Allah ya, seperti tadi dipikir Alif itu nama sesembahan kita adalah Allah, tapi memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena nama Allah kita adalah Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku dia tidak percaya Yesus itu Tuhan atau Allah, dia bukan Kristen ya, seperti saksi Yehova yang dimana mungkin ya mereka masuk golongan Kristen, sebenarnya mereka bukan Kristen. Karena kalau disebut Kristen berarti kita percaya Yesus adalah Allah, sebab nama Allah kita itu adalah Kristus. Oke, silakan. Boleh nambahin kakak Mikana? Ya, silakan. Jadi Pak Alif dan teman-teman Muslim pada umumnya itu banyak yang salah paham, mengutip bahkan membuat bantahan dari kajian buku dari teolog-teolog tertentu yang membahas nama Allah dan sebagainya. Padahal kita bicara konteksnya orang Arab itu bukan bicara agama. Kalau dulu ya sebelum Islam lahir, jadi tidak mungkin ada perspektif agama di dalam kata Allah di dalam Alkitab berbahasa Arab pada waktu itu. Ya, jadi sampai sekarang konteks Alkitab berbahasa Arab itu tidak ada perspektif Islami, karena Islam belum lahir, Arab sudah jadi Kristen duluan gitu loh. Nah, sehingga itu tidak masuk akal kalau kita mau membawa masuk, paksakan konteks namanya itu, Mikana. Jadi teman-teman mesti juga tahu bahwa kadangkala berusaha untuk mengeneralisasi konteks. Nah, ini yang kacau kayak itu konteks. Baik.
Oh enggak, aku mohon maaf, saya potong ya. Saya tetap pada pendirianku karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa ya. Kalau seorang teolog itu bisa salah kaprah ya. Tidak semua teolog itu semua pernyataannya harus dibenarkan ya. Karena teolog itu bukan Allah ya. Berdasarkan Alkitab, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kalau Rita Wahyu, di sini saya akan mencari referensi yang lain juga, yang di mana pendapat Bu Rita Wahyu bukan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak mau percaya 100% atau perkataan dia, tapi memang ada juga sebagian ya pernyataan-pernyataan dia yang bagus mengenai Alkitab, gitu ya. Karena kalau kamu jawab ya, kalau kamu mendapat tadi kan pendapat Ibu Rita Wahyu bahwa kalau Nabi Isa itu sama. Nah, siapa yang ahistoris di sini? Siapa yang salah sejarah? Apakah Nabi Isamu itu salah sejarah? Kenapa salah sejarah? Kan gitu. Dan iya, Udah, gini makanya aja. pembahasannya Kak, saya tentang historisnya gitu. Iya, begini aja, Ica begini Bro Alif sama Kana. Ini berhubung karena Bro Alif mau sholat setengah jam lagi nggak apa-apa, karena kan Mikana mau diskusi sama Alif. Nah, kita tunggu setengah jam lagi setelah Bro Alif kembali selesai sholat. Anda usah saya juga mau turun kan gini. Ya. Cuma juga JT boleh dilanjut dulu. Makanya saya mau sholat dulu. Iya, karena Mikana juga mau turun juga, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Izin coba menegaskan perbedaan yang Mikana sampaikan tadi, bahwa gini Bang Alif, beda sekali Isa dalam persamaan bahasa ya dari Yesus ke Isa dengan Isa di konteks Islami. Nabi Isa alaihissalam itu beda dengan Isa al-Masih yang setara dengan nama Yesus. Kontennya beda, isinya, figurnya beda, nggak sama. Misalkan dari kata Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus, Isa al-Masih, itu bahasa Kristen yang mengadaptasi dari berbagai versi bahasa. Nah, dalam konteks Islam tidak ada Isa al-Masih, yang ada Nabi Isa. Nah, kalau kita tidak ada istilah Nabi Isa, sehingga itu perbedaan yang sangat jelas, di mana Yesus dipresentasi oleh Alkitab sebagai Tuhan, sebagai Allah yang maha besar. Kalau kita pinjam kata bahasa Arab, Allahu Akbar, dialah Yesus. Yehuwa Elohim, itulah Yesus. Jesus is proper name. Allah bukan proper name dalam konteks iman Kristen. Ya, itu saja ketegasannya. Apa yang dikatakan Mikana itu sudah benar. Ya, tinggal memang harus diletakkan konteksnya dan harus ditanggapi secara jujur oleh teman-teman. Berbeda nggak masalah, toh nggak harus ribut, gitu loh. Yang Mikana sampaikan itu ini perbedaan iman kami, tapi kami menghormati apa yang menjadi keyakinan saudara-saudara di Muslim, gitu loh. Ya, itu yang dibilang kebesaran dalam dialog. Oke, Tuhan berkati. Baik. Di sini ada Bang Zuma ya. Selamat siang Bang Zuma. Iya, semangat siang Mbak Ica. Selamat siang Pak Joshua Teu dan juga Mikana yang lain. Siang. Ya. Iya, baik. Di sini kan kita ada perbincangan ya, diskusi kita di siang hari ini, dan saya berharap diskusi ini tidak ada menghujat ataupun menjatuhkan gitu. Jadi kita berharap kita memberitahukan tentang iman kita supaya teman-teman kita juga mendengarkan, tidak ada hal yang negatif kayak gitu. Oke, setuju. Terima kasih ya Bang Zuma. Ini kan sekarang Bang Alif lagi sholat. Nah, apakah Bapak Joshua Teu sama Kak Mikana apakah mau melanjutkan untuk Ica, kita sebentar diskusi? dulu. Ya Bang. Oke, nggak apa-apa. Sebentar deh, sebentar. Ica, sebentar. Karena ini kan saya dari tadi lapor, saya lagi di perjalanan di tebing ini, udah mau sampai nih. Ya. Jadi saya harus turun dari travel mobil karena mau ketemu keluarga di kampung ini. Deng, saudaraku, Bang Suma. Iya. Sorry mami korendi tena dia maksud yang parahin deh. Bang.
dari kampung ini. Oke, saudara. Oke, siap. Nanti saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. 86. Mantap ya. Karena sorry dengan teman-teman yang lain, saya mesti mundur ya. Ica, Baik, semua ya. Pak Moporan dia, Oke, Daeng Joshua Teu, makasih. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. Baik. Karena si Bang Alif kan sudah nggak ada juga. Baik. Mikana kenapa Oke. enggak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya makasih, sebentar Bang Juma. turun dulu boleh nggak? Mau beli makan siang dulu Iya, bentar. Oh, beritakan silakan. Injil. Silakan. Iya. Ya, oke. Jadi gini, Ica. Bang Juma, mohon maaf ya. Saya memang tidak mau berdebat sama Bang Juma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Juma Kenapa rupanya, walaupun Dek? sebentar Bang Juma yang terkasih ya. Jadi Bentar gini, ya, Bang. Oke. saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya. Kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau, karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih, Ukhti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja dari room kita ya. Kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya, tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi, karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan dijak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar Bang Juma. Ya, Ica kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena
apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk Akbar. menghujat Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab kita dengan bisa buktikan seenak-judatnya loh itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu, Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih tahunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya. Jadilah share Kristus yang biasa, ya yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini. Itu karena dia sayang sama kamu deh, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru. Kita udah lebih setahun di media sosial ini. Kita Tunjukkan sudah tahu orang hujatannya, ini, terus kita bahwa mereka bahas. ini penghujat Bentar, akid. bentar. Seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya. Dan penyembah tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung dia menghujat loh. Tuhan Yesus, Ngatain ya. kita babi. Lah ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu Dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke. Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kayak si Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai Daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu framing disaksikan di room kamu. ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Bentar dulu, Oke. Bang. usah framing Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya dek, Bang Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, nggak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room yang kamu, tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan- babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus aja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu nipu-nipu yang Islam awam. kan? Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Bang Kamu Zuma, pakai jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu Ada lahir, abang Kamu mau menipu mayoritas. sebelum Ngerti? agamamu lahir, Kristen Ah. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana Kristen pakai jilbab? Ya, Sorry Bang Juma, saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini. Saya minta maaf Bang Juma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. iya. Jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu diinjak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus